Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Selamat malam juga. Wah, saya sangat senang sekali bertemu dengan kamu, walaupun kita bertemu melalui virtual seperti ini. Bagaimana kabarnya? Kabar saya tidak baik, Kak. Kenapa merasa tidak baik? Entahlah, saya itu selalu merasa kebingungan, sedih. Oke oke. Saya memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa kita bicarakan bersama? Iya, Kak. Saya pikir juga begitu. Oke. Bisa kamu jelaskan terlebih dahulu, apa sih masalah yang kamu alami? Iya, Kak. Saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Oke, kalau begitu saya akan mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu kamu. Dan di sini juga saya akan merahasiakan apa yang kamu ceritakan kepada saya. Jadi, kamu bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Jadi gini, Kak. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Saya juga sering banget tidak percaya diri dengan penampilan saya. Selain itu, saya juga minder saat berteman dengan teman-teman saya. Lalu bagaimana? Jadi, setiap saya tampil di depan kelas itu, saya pasti gugup dan bingung harus berkata apa. Rasanya tuh tiba-tiba bibir saya menjadi kaku dan beku. Oke, bisa kamu jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang kamu alami? Saya sering banget gemetar ketika tampil di depan kelas. Juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk. Tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat ketika guru mengajar di kelas. Oke oke. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri di dalam kelas? Saya hanya bisa diam, Kak. Dan daripada saya malu di depan teman-teman saya, lebih baik saya diam. Oke oke. Apa dengan cara yang kamu lakukan itu kamu merasa senang dan nyaman berada di dalam kelas? Tidak juga, Kak. Saya merasa tidak nyaman, tapi saya terus berpikir. Oke. Mungkin kamu ini berpikir kalau segala sesuatu yang harus kamu lakukan itu harus terlihat sempurna, tanpa ada kesalahan. Apakah begitu? Iya, Kak. Saya ini orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu yang saya kerjakan harus dengan sempurna walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana kamu ini tampil di depan kelas supaya tidak gugup? Iya, Kak. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana sih caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Oke, ya bagus sekali ya. Kamu sudah memahami apa yang sedang kamu rasakan dan yang sedang kamu alami, yaitu bagaimana kamu harus bisa tampil di depan kelas dengan percaya diri. Iya, Kak. Saya sangat ingin sekali sih bisa tampil percaya diri di depan kelas. Tapi rasanya tuh sulit banget. Oke oke, bagus sekali keinginan kamu. Saya sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apa kamu sudah punya planning atau rencana untuk mengatasi masalahmu itu? Kalau untuk mengatasi masalah saya masih bingung sih, Kak. Apa yang membuat kamu merasa bingung? Saya tuh takut jika nanti saya salah saat menjawab.
pertanyaan dosen atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan dan diejek oleh semua teman-teman. Apa kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik? Saya rasa sih belum, Kak. Oke. Jika mencoba saja kamu belum, lalu kenapa kamu bisa berpikir negatif seperti itu? Harusnya kamu bisa mencobanya lebih dahulu, lalu baru kamu memikirkan apakah ini tepat, apakah yang saya lakukan itu tepat atau tidak, seperti itu. Nah, itu sih yang saya belum mengerti, Kak. Baik, saya akan berusaha sih melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri pada diri saya sendiri. Oke, apa kira-kira rencanamu apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Yang pertama, saya akan mencoba berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Lalu yang kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Kak. Oke, bagus sekali ya. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Dan sebelum pembicaraan ini kita tutup, saya ingin tahu dulu nih, bagaimana sih perasaan kamu setelah kita melakukan diskusi dan melakukan konseling pada malam hari ini? Saya merasa alhamdulillah lega dan lebih tenang daripada yang sebelumnya. Setelah melakukan konseling, pikiran saya lebih tenang, lebih lega, kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun. Dan juga saya tahu langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Oke, setelah kita melakukan konseling beberapa menit, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan ke kamu, yang pertama, kamu akan berlatih dan belajar terlebih dahulu sebelum kamu melakukan presentasi. Lalu yang kedua, kamu akan berpenampilan rapi sehingga kamu akan merasa lebih percaya diri. Dan yang terakhir, kamu akan berdoa terlebih dahulu sebelum presentasi. Apakah kamu yakin akan melakukan hal tersebut? Iya Kak, insya Allah saya yakin. Oke. Apa masih ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Tidak Kak, saya kira cukup sekian aja sih. Oke. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan pada malam hari ini? Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kamu karena kamu telah menceritakan semua masalah dan keluh kesah yang kamu rasakan. Sama-sama Kak, saya juga merasa sangat berterima kasih karena Kakak sudah mau melakukan konseling saya. Oke, baik, saya tutup ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.